Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, yang pertama tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan, kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara bedah film 7 kata, di mana insya Allah nanti akan dibedah langsung oleh sutradara film Mas Bayu Seto, dan juga secara perspektif historis nanti akan dibedah oleh Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk sesi pertama ini, untuk awalan ini kita akan berkenalan dulu dengan dua pemateri kita. Insyaallah nanti yang pertama akan diawali oleh Mas Bayu Seto, kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar. Untuk itu mungkin Mas Bayu Seto bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir. Kami dari tim film 7 kata benar-benar mengucapkan dan berterima kasih atas apresiasinya dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan mungkin untuk perkenalan awalnya, nama saya Muhammad Bayu Seto. Saya statusnya pada saat ini saya masih mahasiswa yang menunggu wisuda, ya hitungannya masih mahasiswa. Jadi saya di sini sebagai sutradara dari film 7 kata ini, dan kita pada awal tahun lalu produksi sama-sama tim saya dengan teman-teman saya rata-rata kita masih mahasiswa memang. Jadi mungkin buat teman-teman yang hadir di sini nggak rugi lah kalau datang, karena memang kapan sih ya film mahasiswa berani mengangkat tema sejarah, karena bahkan sutradara-sutradara yang sudah lebih senior banyak yang menghindari tema-tema sejarah. Namun film ini sangat penting kalau menurut kami, makanya itu terima kasih sudah datang. Mungkin nanti kalau misalnya di diskusi aja sih, kalau misalnya nanti di diskusi tanya-tanya aja. Mungkin dari eventnya kah, mungkin dari datanya, mungkin dari pengerjaan dan segala macam, ada saya bisa jawab kalau misalnya untuk masalah teknisnya. Dan alhamdulillah karena di sini hari ini ada Dr. Tiar juga yang ya mungkin jadi narasumber saya kemarin juga, salah satu dari narasumber saya kemarin. Mungkin kalau misalnya dari aspek historis bisa ditanyakan pada beliau. Jadi silakan beliau, Dr. Tiar. Ya, itu tadi perkenalan dari Mas Bayu ya. Jadi sementara ini Mas Bayu masih aktif kuliah di UMY, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aktif Mas. Oh iya, sudah aktif ya. Insya Allah lulus Oktober besok, alhamdulillah. Dan perlu diketahui juga untuk film 7 kata ini sudah berhasil menyabet juara 2 pada prestasi juara 2 pada lomba doku drama dalam Pekan Seni Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ketiga yang diadakan di UMJ pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2017. Jadi memang insya Allah film ini memang benar-benar berkualitas karena sudah dilombakan juga. Dan saatnya sekarang kita akan berkenalan dengan pembedah kita yang kedua. Insya Allah akan dibedah oleh Dr. Tiar nanti dalam perspektif historis dan juga mungkin manuskrip mungkin bahan-bahan atau sumber-sumber yang dijadikan dalam film ini. Untuk itu
Perkenalan yang kedua saya persilahkan kepada Ustaz Tiar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk jadi komentator ya di film dokudrama yang dibuat oleh Mas Bayu Seto kira-kira beberapa bulan kebelakang. Dan alhamdulillah saya kira ini adalah satu langkah yang cukup baik dan cukup berani dari calon sinias muda ini. Insya Allah nanti filmnya lebih bagus lagi nanti. Untuk mengapresiasi film-film sejarah, karena di Indonesia ini film sejarah walaupun belum terlalu banyak tapi sudah mulai muncul, sudah mulai menggeliat. Tapi modelnya masih film-film tokoh begitu, masih belum berani mengambil perspektif satu peristiwa. Ini walaupun nanti singkat filmnya, tetapi ini nanti bisa mengawali tradisi pembuatan film sejarah dengan mengambil angle peristiwa. Seperti misalnya karena September ini lagi rame-rame PKI ya. Nah biasanya setiap 39 September dulu ada pemutaran film G30S kasih PKI katanya, yang diprotes sama PKI, jangan kasih PKI katanya. Nah jadi film-film dengan angle semacam itu tentu penting untuk diungkap sebagai wahana edukasi sejarah, walaupun yang namanya film itu bukan sumber sejarah. Karena kadang-kadang orang suka lupa gitu ya, bahwa film itu bukan sumber sejarah, juga bukan cerita sejarah. Dia hanya upaya untuk memvisualisasi apa yang terjadi pada masa lalu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah kita nanti akan lebih banyak diskusi mengenai film ini, dan insya Allah kita akan bedah dari sudut pandang historis supaya film ini mendapatkan perspektif. Apalagi film ini adalah film dokudrama yang berusaha untuk menyajikan dokumentasi seperti aslinya, walaupun tentu ada kekurangan sana sini sebagai satu visualisasi. Insya Allah nanti kita akan akan bedah ini. Saya sendiri Tiar Anwar Bahtiar, sehari-hari saya mengajar di STAI Persis di Garut dan di Universitas Pajajaran Bandung, juga di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dan film ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perkenalannya dari Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Jadi teman-teman semuanya, saya ulangi sekali lagi, insya Allah untuk filmnya nanti akan kita putar setelah sholat Isya, karena kurang lebih durasi filmnya itu 20 menitan. Jadi nanti kalau kita putar sekarang, nanti akan menabrak waktu Isya. Jadi nanti untuk teknisnya silahkan teman-teman bisa sholat Isya terlebih dahulu setelah acara ini di masjid. Untuk Isyanya bisa di Masjid Sultanain atau di masjid sebelah sini yang dekat. Setelah itu langsung kembali ke sini, karena setelah Isya kita akan langsung memutarkan filmnya. Nanti juga insya Allah akan ada pembagian segomacan gitu. Jadi kita akan makan bersama di sini sambil nonton film itu. Jadi kebayang romantisnya seperti apa sih itu makan film, makan segomacan sambil nonton film itu. Nah sudah dijelaskan tadi juga bahwasannya untuk kali ini Mas Bayu juga minta untuk teman-teman bisa aktif menanyakan apapun mungkin terkait dengan produksi film yang nanti akan diputar, itu baik sumber-sumber yang diambil ataupun latar belakang bagaimana beliau tertarik untuk mengambil tema film ini. Karena seperti Ustaz Tiar katakan tadi bahwa memang jarang sekali CNS yang istilahnya berani untuk mengambil tema-tema yang mungkin agak sedikit menjurus ke sejarah seperti itu. Nah, jadi ini nanti akan diluruskan bagaimana proses terjadinya penghapusan 7 kata ketika masa-masa kemerdekaan, dan nanti akan ditampilkan dalam layar di depan seperti itu. Dan informasi juga mungkin ketika teman-teman mungkin nanti belum puas dalam berdiskusi dengan Ustaz Tiar di sini, teman-teman bisa mengikuti beberapa agenda beliau besok pada hari Kamis seperti itu. Yang pertama nanti Ustaz Tiar akan mengisi di STE Hampara
Untuk pagi harinya sebadah sholat subuh dilanjutkan di Masjid Kampus UGM nanti jam 9 sampai selesai, dan sorenya insya Allah beliau akan bersamai majelis jejak Nabi di Masjid Jogokarian. Jadi sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin malam hari ini teman-teman yang temannya belum bisa hadir, mungkin bisa diinformasikan bahwa besok insya Allah masih ada rangkaian dakwah Ustadz Tiar di Jogja seperti itu. Baik, mungkin saya tanya sedikit ya kepada Mas Bayu seperti itu. Apa sih yang tadi ya mungkin sama dengan pertanyaan Ustadz Tiar, apa yang membuat Mas Bayu itu tertarik seperti itu untuk menggarap film 7 Kata ini seperti itu? Jadi sebenarnya kami melihat saya dan tim penyusun konsep dari 7 Kata, kami lihat dan kami merasakan kondisi pada saat kami mengkonsep ini sih. Pada saat kami mengkonsep ini bagaimana kondisi di masyarakat. Kemudian kami juga melihat bagaimana terus benar-benar jarang sih. Jadi memang ternyata referensi dan sumber-sumber serta sarana edukasi untuk sejarah atau untuk sejarah yang tokoh-tokohnya itu rata-rata berlatar dari pergerakan-pergerakan agama pada film ini yang saya angkat dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu nggak cuma beliau, jadi banyak sekali ternyata dari yang berangkat dari pergerakan agama, dan itu nggak cuma dari pergerakan agama yang basisnya Islam, tapi juga dari agama-agama yang lain. Jadi kita menemukan bahwa kenapa referensinya itu sangat sedikit sekali daripada yang tokoh-tokoh nasionalis, misalnya kayak Pak Hatta, Bung Karno, Pak Yamin. Itu mungkin kalau misalnya kita ke toko buku atau ke perpustakaan itu mudah sekali cari sumber-sumber, cari referensi. Sementara untuk tokoh-tokoh yang dari agama itu susah sekali, dan dari situlah kenapa kami tertarik untuk kita bikin tema sejarah, angkat dari perspektifnya salah satu tokoh terkait terkait suatu isu kayak gitu. Jadi karena filmnya pendek, jadi karena waktu itu kami memang berencana filmnya pendek aja. Filmnya pendek berarti mungkin nggak bisa dibuat kayak biopik, mungkin kayak yang banyak di film-film layar lebar yang udah jadi bisa durasinya 1-2 jam seperti itu, karena memang benar-benar mengikuti biografinya tokoh itu. Karena ini pendek, jadi kami waktu itu berpikir ambil eventnya aja, dan dari tokoh yang saya ambil, menurut saya event yang paling menarik adalah keterlibatan beliau pada peristiwa penghapusan 7 Kata di Piagam Jakarta seperti itu. Jadi itu penjelasan dari Mas Bayu ya terkait kenapa beliau tertarik untuk mengambil tema ini untuk dijadikan sebuah film. Sebenarnya film ini juga sudah dirilis dulu pertama kali di IVLIP di Jalan Sagan. Memang menarik ya, waktu itu dipertontonkan secara indie itu dengan film-film beberapa film indie yang lainnya, dan inilah salah satu film doku drama yang ditampilkan dari perspektif sejarah satu-satunya pada waktu itu. Yang lainnya memang mengambil tema yang lainnya, dan banyak sekali pertanyaan yang muncul dari beberapa peserta waktu itu. Yang saya juga kebetulan ada di situ Mas kemarin ya. Dari UMS, dari teman-teman Sanata Dharma juga menanyakan hal ini yang mungkin nanti juga bisa dijelaskan oleh Mas Bayu Seto itu. Rata-rata pertanyaan mereka simple itu, atau pertanyaan yang menjurus ke pluralis itu. Intinya kenapa kok yang disorot itu orang-orang atau pahlawan-pahlawan yang pendiri negara atau perjuangan kemerdekaan itu yang disorot oleh para ulama itu. Sedangkan mereka menanyakan bahwa ada elemen-elemen lain dari agama lain, mungkin dari suku lain yang juga ikut memperjuangkan kemerdekaan negara ini seperti itu. Nah, itu juga nanti mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman bagaimana dari perspektifnya Mas Bayu sendiri maupun dari perspektif Ustadz Tiar. Selanjutnya
Mungkin saya tanya sedikit untuk Ustadz Tiar itu, karena nanti filmnya habis isa ya, biar penasaran gimana sih di bedahnya itu. Mungkin tadi menyinggung sedikit tentang G30 SPKI itu yang mungkin baru-baru ini atau awal-awal ini atau September ini mungkin sedang dinaikkan. Apalagi kemarin di Jakarta ya ada kasus di YLBHI mungkin yang sedang mencuat seperti itu. Nah, mungkin yang saya tanyakan pada Ustadz Tiar itu, apakah memang kita perlu itu untuk kembali memutarkan lagi film-film G30 SPKI itu? Apakah masih relevan untuk diputar pada saat ini? Terima kasih. Baik. Kalau menurut saya, kalau dari aspek edukasi masih sangat penting, karena masyarakat itu harus dipahamkan soal PKI. Cuma memang ada beberapa adegan film yang sudah tidak relevan dengan riset terakhir, ya. Riset terakhir seperti misalnya penyiksaan jenderal, ya. Penyiksaan jenderal itu memang tidak terjadi karena hasil otopsi yang diterbitkan beberapa waktu lalu dari tahun 2000-an dibuka ini, ternyata tidak ada luka-luka yang menunjukkan kepada penyiksaan sebelum dibunuh. Tapi kalau pembunuhan itu terjadi. Cuma masalahnya kan pembunuhannya memang terjadi, walaupun dia tidak se-ekstrim, tidak sesadis yang digambarkan di dalam film itu. Dan film itu kan dibuat tahun 80-an ketika risetnya baru sampai pada sampai pada terjadi pembunuhan, belum sampai sedetail seperti yang sekarang. Misalnya kalau pembunuhan itu tidak didahului oleh penyiksaan, mungkin eksekusinya langsung saja. Nah, cuma kadang-kadang kan gini, ada orang yang menganggap ketika ada sedikit kesalahan riset, dianggap peristiwanya jadi nggak ada. Misalnya risetnya memang tidak disiksa, lalu kemudian dianggap penyiksaan, pembunuhan pun nggak ada. Kan yang jelas meninggal itu fakta keras. Itu cuma meninggalnya bagaimana, nah itu kan mungkin detailnya. Barangkali waktu itu sutradara Arifin Senur ya, sutradara Kawakan Indonesia, dia melihat bahwa untuk menggambarkan dramatisasi bagaimana proses pembunuhan itu digambarkan seperti itu. Padahal ya ini memang ada aspek-aspek yang berlebihan. Terus nanti juga harus ada pembaruan konten sedikit lah gitu ya mengenai pemutaran G30 SPKI diasaskan nanti kepada hasil riset terbaru. Walaupun saya kira soal sudut pandang itu adalah hak dari setiap orang yang nanti akan memutarkan sejarah. Misalnya gini, perspektifnya orang PKI, yang salah itu bukan PKI tapi Soeharto dan CIA. Dan itu selalu yang diungkapkan bolak-balik itu begitu. Termasuk kemarin ketika di LC kan, Ilham Aidit, terus Bejo Utong gitu ya, dia mengungkapkan bolak-balik mengenai posisi Soeharto yang yang bersalah. Tapi peneliti-peneliti lain banyak yang berkeyakinan bahwa PKI lah yang terlibat di dalam usaha kudeta. Dua-duanya adalah interpretasi yang berdasarkan data. Jadi itu bukan klaim. Kalau soal PKI yang bertanggung jawab atas kudeta itu bukan klaim, itu hasil riset, banyak sekali risetnya gitu. Dan saya kira tidak bisa dipersalahkan siapapun yang mengatakan bahwa ini adalah agenda PKI dalam rangka penggulingan atau kudeta yang terhadap negara ini, pemerintah waktu itu. Baik, saya kira begitu ya. Karena sudah isya, nanti insya Allah disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, karena sudah terdengar azan, kami persilahkan teman-teman untuk break. Kita break isya dulu. Harapannya nanti setelah sholat isya teman-teman diharapkan langsung kembali lagi ke sini, karena insya Allah nanti akan langsung kita mulai. Kita tutup acara sesi yang pertama ini dengan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Oh iya. Negara tidak seharusnya dicampur adukan dengan agama. Tuan Soekarno bicara bahwa politik itu kotor dan agama itu suci. Kita tasih kedah ngadepi bangsa Walandi menawi sampun merdeka. Mangke saged dipun kembalaken malih.
ketika dulu memang belajar di SMP mungkin atau SMA belajar IPS gitu, bahwasanya memang di situ didasarkan keputusan Ki Bagus Hadikusumo tersebut untuk menyetujui perubahan 7 kata tadi. Mungkin kalau di buku-buku sejarah yang mungkin bisa kita temui karena gentleman agreement ya. Jadi karena kelegowoan hati beliau itu. Tapi apakah memang seperti itu? Nanti kita akan yang pertama memang Mas Bayu Seto dulu yang akan membedah filmnya, bagaimana riset beliau mengenai film ini, tentang literasi yang diambil dan sumber-sumber yang diambil untuk menjadikan film ini menjadi seperti yang kita tonton pada saat ini. Untuk itu langsung saja kepada Mas Bayu untuk bisa menyampaikan beberapa latar belakang dan juga riset mungkin yang diambil dari film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalnya mengenai masalah riset, jadi ya approach yang kita ambil memang beberapa. Makanya tadi saya di awal film sempat bilang kan kalau misalnya untuk referensi yang tokoh-tokoh dari gerakan agama seperti mungkin Ki Bagus Hadikusumo seperti itu tuh memang susah. Makanya yang saya lakukan adalah saya mencari dari angle orang yang lain. Jadi misalnya pada saat itu pada timeline itu ya, misalnya pada timeline itu saya teliti di situ yang terjadi, siapa saja yang kira-kira ada di dalam situ. Kemudian mungkin tadi di situ ada Pak Hatta, ada Muhammad Hasan, ada banyak sekali, bahkan di buku yang Soekarno juga. Dan jadi banyak yang saya ambil datanya itu justru dari memoir, dari catatan atau dari pengakuan sejarah dari tokoh yang lain mengenai beliau seperti itu. Jadi data-data yang itu saya ambil semua, saya susun jadi satu. Kemudian beberapa juga data yang saya ambil dari arsip nasional itu, banyak juga dari dokumen-dokumen yang ada di yang ada di koleksi Langka, yang ada di seksi koleksi Langka, dan dokumen-dokumen bersejarah itu ada juga di perpustakaan. Dan banyak sumber-sumber dari buku saya banyak ambil sumber-sumber dari buku. Ada juga dari keluarga. Tadi di situ ada cucunya, ada cucu, kemudian ada anaknya juga. Cuman keduanya ini memang mungkin kalau bisa dibilang sih orang yang sempat ketemu dengan beliau di keluarga udah nggak ada, karena anak yang terakhir pun dia baru berumur 1 tahun ketika beliau itu wafat. Kemudian cucunya sendiri juga cuman berbeda 5 tahun dari anak yang terakhir, cucunya yang Pak Gunawan tadi. Terus dari ahli-ahli sejarah juga termasuk Dr. Tiar. Dari data-data yang sudah kami ambil, kami rangkai jadi satu, kami susun dan kami urutkan logikanya dari waktu dan segala macam. Makanya yang terus habis itu akhirnya kami bisa kami bisa merekonstruksi peristiwa seperti tadi, seperti itu. Kalau misalnya untuk untuk sumber-sumbernya segala macam sih, jujur aja udah beberapa bulan, jadi saya mungkin nggak bisa menyebutkan listnya. Cuman mungkin kalau misalnya yang paling mudah itu bisa dicek ke Andri, di situ ada. Cuman di situ ada risalah sidang itu, tapi hanya dari satu perspektif, karena catatan risalah sidang itu disusun berdasarkan catatannya Muhammad Yamin seperti itu. Jadi banyak sekali yang tidak tercatat di sana. Jadi ada juga sumber-sumber dari memoir atau dari biografi atau dari buku-buku yang sejarah yang lain, sumber-sumber sejarah yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin daripada saya yang bicara, gimana kalau misalnya ada pertanyaan sih? Ya, memang lebih enaknya kita berdiskusi ya. Mungkin dari peserta mungkin ada yang ditanyakan. Biasanya mungkin yang ditanyakan bagaimana prosesi pembuatan filmnya, mungkin kendalanya atau apanya. Silahkan
bagi teman-teman yang ingin menanyakan bisa ditanyakan. Mumpung ada sutradaranya langsung, atau ada usul mungkin dibuat yang lebih serinya lebih panjang lagi seperti itu. Nah, silahkan jika ada yang ditanyakan. Sambil menunggu ya, mungkin Mas Bayu mungkin kendala-kendala sendiri yang ditemukan dalam produksi film ini seperti apa? Dalam produksi ini sih yang memang benar-benar jadi kendala kami adalah riset. Dari seluruh waktu yang kami pakai memang paling berat itu pada waktu itu adalah riset, karena pada saat itu ya seperti yang tadi saya bilang, datanya sulit. Jadi gimana ya kadang ada masa-masa di mana benar-benar sampai bukan frustasi sih, sampai stres, bingung kayak gitu. Cuman ya kembali lagi sih, ada kemauan, ada jalan seperti itu. Risetnya benar-benar susah ya, alhamdulillah tapi ketemu semua. Ya, gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Silakan berdiri Mas. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Anugrah Pratama. Luar biasa film dari Mas Bayu. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya terkait proses pembuatan film. Seperti yang kita tahu kan, biasanya buat film-film yang ini terhitung cukup keren lah filmnya kan. Sudah baik banget gitu kalau untuk dirosolkan ke beberapa kota di Indonesia, itu udah baik banget gitu. Nah, ini saya tanyakan, kalau tadi kan udah ditanya oleh Aki Ujang terkait kendala gitu. Nah, yang pengen saya tanya itu sebenarnya lama pembuatan film ini berapa hari gitu. Oh, oke. Ya, di sini kan kelihatannya alat-alatnya ini didapatkan dari mana aja kan, Mas posisi sekarang mahasiswa nih ya. Nah, kemudian setelah itu filmnya kan udah cukup dilihat beberapa banyak orang. Adakah beberapa tanggapan entah itu positif atau negatif terkait film ini? Kalau ada, mohon untuk disebutkan. Kalau tidak ada, mohon untuk dijelaskan. Jadi yang pertama tadi masalah lamanya. Mungkin kalau misalnya bisa dibulatkan itu ada 2 bulan. Sebenarnya mungkin kalau misalnya saya bilang sih bisa 3 bulan sih. Tapi mungkin kalau misalnya yang benar-benar masuk dalam schedule itu 2 bulan. Dimana 1,5 bulan itu kami habis buat praproduksi. Itu termasuk riset, penulisan, itu 1,5 bulan. Nah, untungnya alhamdulillah di sini juga ada produser saya di bagian yang perempuan. Dia bisa menghandle, jadi selagi riset terus masalah untuk teknis dan apa segala macam bisa sekalian dicicil gitu. Jadi kemudian kalau misalnya sama pasca produksi sih kira-kira 2 bulan sama editing dan segala macam. Cuman 2 bulan itu setelah 2 bulan jadi itu ya kita mungkin masih adalah 1 bulan, kira-kira masih ada 1 bulan itu buat mengotak-atik lagi editingnya. Jadi editing jadi, cuman belum jadi seperti yang sudah berani saya tontonkan ke teman-teman ini. Itu mungkin ya berarti sebenarnya ya 2 bulan lah, 2 bulan setengah lah, 2 bulan setengah. Kalau misalnya untuk alat segala itu alhamdulillah kita banyak dapat bantuan dana dari kampus saya. Alhamdulillah juga buat alat-alat itu banyak persewaan yang mau memberikan diskon. Jadi banyak persewaan yang mau berikan diskon, banyak juga dari teman-teman sendiri yang yang bantu, dia punya alat dan mau untuk meminjamkan seperti itu. Jadi ya memang karena masih mahasiswa ya syutingnya cara mahasiswa juga kayak gitu. Terus apalagi mas tadi udah ya? Oh, tanggapan ya? Pengeluaran mungkin kalau misalnya dihitung sama distribusi lah ya,
sama distribusi ya, distribusi yang pertama-tama itu mungkin ada sekitar 20 ya. Kamu tadi tanggapan ya? Tanggapan alhamdulillah ya bermacam-macam, cuman alhamdulillah banyak yang mengapresiasi dan saya berterima kasih sekali termasuk teman-teman yang sudah hadir. Rata-rata tanggapan juga positif, tapi mungkin kalau misalnya negatif mungkin nggak bisa dibilang negatif, tapi mungkin apa ya, mungkin bukan masukan tapi lebih ke mempertanyakan gitu loh, maksudnya pertanyaan makanya ini kita ada sesi tanya jawab seperti ini ya, mungkin ada yang mempertanyakan dia kurang jelas atau dia kok kayak gitu sih mas, nah gitu loh. Jadi ya pertanyaan aja sih, mungkin nggak bukan yang jelek kayak gitu nggak, cuman kritik sih, lebih kritik bukan yang tanggapan jelek seperti itu enggak. Rata-rata tanggapannya alhamdulillah positif dan untuk itu sih kita sih terima kasih banget. Ya seperti itu. Gimana mas sih? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Amin dari Winston Jaga. Pertama kali saya sampaikan apresiasi kepada film yang Mas Bayu Seto buat. Terima kasih. Mengenai edukasi yang sangat baik bagi kita semua. Tentu memang karena film terlalu pendek, jadi muat fakta sejarah yang tidak terlalu banyak. Jadi mungkin harapan saya saja, dan saya kira umat Islam Indonesia akan mendukung bila mana film ini nanti akan diisi fakta sejarah dari tanggal mungkin dari sidang BPUPKI kan tuntutannya 1-2 dan PPKI, kemudian di akhirnya finalnya sidang konstituante. Itu kan finalnya. Nah, kebetulan juga saya sedang menyusun paper tentang itu. Saya nyusun, tapi kebetulan perspektif dari nilai Pancasila dikaitkan dengan Quran, falsafah nilai sampai ke sana. Ketika saya hendak mencari saya membuat riset mengenai masalah data-data, ini pusatian nanti masalah data-data terkait sejarah Pancasila. Saya menemukan memang sedikit data yang sedikit, bahkan Prof. Ahmad Mansur Suryanegara pun hanya membahas beberapa lembar. Saya menemukan beberapa data riset lain, Profesor Dr. Faisal Ismail juga ada, atau negara sempat dibahas. Kemudian dari Buya Syafi'i, walaupun memang beliau membahas sidang konstituante, tapi part-part sebelumnya tentang cerita perdebatan geologi itu ada. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan besar saya dan saya kira mungkin bisa jadi pertanyaan besar terlihat juga adalah di sana ada 4 perwakilan utama, Kasmasinul Dingejo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan dengan Abdul Wahid Hashim. Nah, mengapa memang pada akhirnya diakui bahwa Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh kunci. Tapi yang saya coba pertanyakan adalah memang apakah tidak ada data-data tentang Tengku Muhammad Hasan? Karena Pak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara sendiri pun tidak membahas secara detail. Seakan-akan Tengku Muhammad Hasan langsung mengiyakan. Sedangkan saya kira beliau orang Aceh dan punya pendapat teguh terhadap Islam yang lebih kuat. Gitu. Mungkin ini bisa jadi tanya ke pihak Satya juga, bahan riset ini saudara. Kemudian saya bukan orang sejarah. Namun pesan saya tadi ke Mas Bayu Seto mungkin nanti lebih bisa, saya harapan saya pribadi ya, mungkin dengan kawan-kawan semua juga mungkin lebih bersama dengan para pakar sejarah. Saya kira masih banyak pakar sejarah senior yang masih sampai sekarang. Kali ini tuh meninggal, sayang sekali. Ya, Profesor Suryanegara yang lain saya kira itu penting untuk rekonstruksi sejarah tentang sidang BPUPKI 1, 2, BPKI sampai akhirnya sidang konstituante dan itu jam tentang kematian politik umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Mungkin kalau misalnya di lain kesempatan saya ya doain aja saya dapat kesempatan yang lebih baik untuk
buat film yang lebih baik. Ya saya sih sangat berharap kalau misalnya kesempatan itu ada lagi gitu. Cuman kalau misalnya untuk film ini sendiri sih gimana ya, kami sih waktu itu memang menyadari bahwa oke, kita cuma bisa bikin film dengan durasi segitu. Jadi emang saya sendiri sih secara sengaja mengambil hanya bagian situ dengan harapan sih jadi teman-teman yang nanti pulang yang mungkin dari tidak tahu pulang ini apa ya, googling lagi kayak atau mungkin cari tahu lagi emang bener gak sih. Jadi jangan cuma ditelan mentah-mentah aja kayak tadi dikasih tahu sama filmnya Mas Bayu kayak begini nih. Ya jangan diproses dulu, pulang dulu, di googling dulu, dibaca-baca lagi dulu yang sebelum sama yang setelah peristiwa ini, karena peristiwa ini yang ini menurut saya cuma sebagai apa ya, turning point gitu lah. Mungkin yang berikutnya tanggapannya satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekalian saja saya awali dulu dengan komentar terhadap film ini. Sebenarnya bukan komentar ya, tapi lebih kepada apa yang bisa kita ambil dari film ini dan dari peristiwa mengenai penghapusan 7 kata ini. Sebetulnya edukasi yang ingin kalau dilihat dari dialog ya dalam film ini, yang ingin ditunjukkan itu adalah bahwa umat Islam itu ada sebagai mayoritas ya punya hak yang sangat relevan dan masuk akal untuk menjadi untuk diberi fasilitas dalam menjalankan agamanya, sehingga ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan itu memang sudah clear dalam sidang-sidang BPUPK baik yang pertama maupun yang kedua itu, dan sudah tidak dipermasalahkan. Jadi artinya memang Ki Bagus ini kan membawa pesan yang disimpulkan dari perdebatan panjang di BPUPK yang selama berhari-hari, belasan hari itu sudah melakukan persidangan, bahkan hanya untuk merumuskan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibutuhkan sidang dari mulai persiapannya tanggal 25 sampai 28 Mei, pembukaan sidangnya 1 Juni sampai 22 Juni, jadi hampir 1 bulan. Hanya hasilnya selembar itu, tapi selembar itu yang paling pokok. Nah, baru nanti sidang kedua itu membahas mengenai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Tapi nanti yang dipersoalkan justru ini hasil persidangan yang hampir 1 bulan, ya, yang menghasilkan nanti yang kita sebut sebagai Pancasila itu. Nah, ini kan yang menjadi sangat penting, dan kita sebagai umat Islam ya tentu harus mendapatkan data yang benar dan informasi terutama ya, bahwa sebetulnya kita sebagai umat Islam ini sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan umat Islam, kemudian dan itu sudah disetujui gitu. Tapi kemudian ada peristiwa politik yang singkat, karena memang ini kadang-kadang politik itu begitu ya. Politik itu seninya itu menit per menit, detik per detik gitu ya. Perubahan-perubahan itu bisa dalam jangka waktu yang singkat. Makanya kan kalau belum diputuskan itu semuanya masih spekulasi politik. Gitu, mau calon presiden, calon gubernur, keputusan undang-undang dan sebagainya, itu semuanya kalau belum ketuk palu masih masih ada dalam kemungkinan-kemungkinan. Dan itulah yang terjadi walaupun sudah diketuk palu. Cuma kan masalahnya waktu itu Indonesianya nggak jadi dimerdekakan oleh Jepang. Nah, ini sebenarnya kuncinya ada di situ. Padahal kan BPUPK itu dibiayai oleh pemerintah Jepang, yang membentuk pemerintah Jepang. Kemudian pemerintah Jepang pula yang nanti membentuk panitia persiapan kemerdekaan PPK itu. Kalau tadi ditanyakan peran Muhammad Amin itu bukan wakil Islam, dia itu wakil birokrat Aceh, gitu. Nanti ada Ki Bagus yang Pak Kasman Singodemejo, dia juga bukan perwakilan dari Islam, tapi perwakilan mantan tentara Heiho, tentara Jepang. Perwakilan Islam cuma 2, Ki Bagus Hadikusumo mewakili Muhammadiyah, Wahid Hasyim mewakili NU, itu saja kan gitu. Jadi kalau Muhammad Amin dia memang dari Aceh, dan sering orang menyebutnya mewakili Islam, tapi dari Acehnya beliau ini bukan dikenal sebagai anggota PUSA itu ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Harusnya kalau dari PUSA bisa jadi yang diutus bukan Muhammad Amin tapi Dodere.
sorry, Teguh Muhammad Hasan sorry. Bukan Muhammad Hasan ya. Jadi yang diutus mungkin Dober gitu sebagai ketua PUSA waktu itu. Tapi pilihan Jepang waktu itu karena PUSA dianggap terlalu keras barangkali kan gitu ya. Maka pilihannya itu tidak ke Dober tetapi ke seorang birokrat yang pada masa Jepang juga dia bekerja untuk Jepang. Nah, dikirimlah ke Jakarta sebagai anggota BPK. Kemudian diangkat juga menjadi anggota PPKI mewakili Sumatera sebetulnya. Jadi mewakili Sumatera. Selain nanti ada Muhammad Yamin juga. Nah, jadi itu saya kira soal Muhammad Hasan gitu ya, Muhammad Hasan. Nah, saya kalau kita lihat kenapa sampai terjadi perubahan itu ya, karena memang salah satunya karena Jepang nggak jadi ngasih kemerdekaan Indonesia ini tidak diberikan oleh Jepang karena sebelum Jepang menentukan tanggal kapan penyerahan kedaulatan kepada kepada para pemimpin Indonesia, itu keburu Jepangnya kalah 14 Agustus pada 14 Agustus tahun 1945 gitu. Jadi kejadiannya sama seperti Myanmar gitu ya. Myanmar juga sama sudah disiapkan itu. Kan Myanmar juga sama itu sedang ada di bawah kekuasaan Jepang. Jadi Jepang itu waktu menaklukkan Indonesia juga sama, dia menaklukkan Myanmar juga. Nah, Myanmar sudah disiapkan tapi keburu kalah. Nah, kalau Myanmar dia berhasil diambil alih sepenuhnya oleh sekutu, oleh Inggris terutama, karena tadinya dijajah oleh Inggris. Nah, di Indonesia itu agak telat sebab tadinya oleh Belanda. Karena oleh Belanda maka di sekutunya sendiri ini masih ada kisruh apa mau diambil alih Inggris atau diambil alih Belanda dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya kemudian yang datang kan tentara nikah. Ada orang Inggrisnya juga, ada orang Belanda dan kebanyakan sebetulnya adalah orang-orang India yang didatangkan itu. Sampai kemudian terjadi perang. Nah, sebelum sekutu mengambil alih kawasan Indonesia, nah bedanya dengan di Myanmar, Indonesia ini lebih dulu para pemimpinnya itu mengambil satu gerakan yang agak ekstrim, yaitu memerdekakan, walaupun nggak jelas juga waktu itu kemerdekaan itu sebetulnya posisi hukumnya kayak gimana. Sebab secara hukum wilayah Indonesia ini adalah milik sekutu karena Jepang kalah dari sekutu. Tapi nekat aja waktu itu Soekarno, mungkin Soekarno sudah punya hitungan politik karena setelah Indonesia diproklamasikan itu kan yang menyerahkan kawasannya ke Republik Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, makanya kan wilayah RI pertama yang sah secara hukum itu adalah Jogja. Jadi sebelum wilayah lain itu Jogja duluan. Makanya Jogja ada keistimewaan. Tapi Sultan ini pintar kan gitu ya. Dia ketika menyerahkan wilayah Jogja itu kan dengan tentu nggak gratisan ya, ada negosiasi politik gitu. Nah, negosiasi politiknya itu wilayah kekuasaan Sultan tidak boleh diganggu gitu. Jadi itu pintarnya Sultan gitu. Nah, jadi waktu Indonesia Soekarno memproklamasi kemerdekaan, dan memang kan waktu itu memang dorongan untuk segera memproklamasikan itu dari seluruh Indonesia. Makanya pengumuman di RRI untuk proklamasi pada 17 Agustus itu segera disambut. Orang pada datang ke lapang Ikada itu. Banyak sekali orang datang. Walaupun sebetulnya setelah proklamasi bingung sendiri Soekarno itu. Bingung sendiri sebenarnya Jakarta itu kan bukan milik Indonesia. Gitu. Wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Jepang itu bukan milik Indonesia, itu miliknya sekutu. Gitu. Tapi kelihatannya memang perhitungannya sudah baik ya Soekarno ini. Dia segera menghubungi Sultan dan yang pertama kali memberikan wilayah secara resmi kepada Republik Indonesia itu adalah Sultan Jogja ini, karena Jogja secara hukum dia tidak berada di bawah Belanda, juga tidak berada di bawah Jepang ya. Jadi satu kerajaan yang yang mandiri, sama seperti Brunei Darussalam itu. Nah, makanya akhirnya Indonesia punya legal standing. Nah, dari situlah lalu ada usaha untuk maju ke PBB kan gitu. Jadi karena sudah punya legal standing, Indonesia memperjuangkan wilayah yang lain dengan alasan dukungan dari dan keinginan masyarakat. Jadi keinginan masyarakat itu kan ini dijadikan sebagai sebagai salah satu landasan nanti perundingan Indonesia. Maka ada perundingan pertama Liga Jati, kemudian setelah itu ada Renville ya, setelah Renville nanti ada Royen, Konferensi Jabuna dan seterusnya, sampai wilayah Indonesia semuanya masuk ke ke Indonesia. Di samping itu juga memang sekutu agak repot sebab setiap kedatangan sekutu ke wilayah-wilayah
yang diduga oleh sekutu nanti akan bisa dikendalikan, itu harus berhadapan dengan perang. Jadi waktu sekutu mendarat di Surabaya dihadapi dengan resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari kan itu. Waktu itu beliau adalah ketua Masyumi ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi sebagai pimpinan ya umat Islam di Indonesia waktu itu tentu suaranya sangat didengar. Makanya ketika tentara sekutu datang ke Surabaya langsung disambut perang. Nanti ketika di Bandung juga sama, ada peristiwa Bandung Lautan Api kan itu ya. Jadi yang menyebabkan sekutu agak repot kan menghadapi masyarakat Indonesia di Bandung. Terus nanti di Ambarawa, nah, kan ada namanya Palagan Ambarawa. Nah, tapi sayangnya Palagan Ambarawa itu harusnya yang dimunculkan itu karena perangnya itu dengan pasukan Hizbullah Sabilillah itu, dengan pasukannya laskar-laskarnya umat Islam. Jangan dibayangkan dengan TNI, orang tentaranya belum ada. Gitu ya, perangnya sama siapa belum ada TNI-nya. Di perangnya dengan laskar-laskar, yang punya laskar itu cuma Masyumi waktu itu. Laskar Hak Sabila dan Hizbullah, dan kemudian ada juga mantan-mantan hero, jadi mantan tentara Jepang yang bergabung dengan dengan laskar-laskar ini. Di Tasik misalnya ada perang di Gunung Cupu, kemudian tahun 48 ya, jadi beberapa tempat yang lain. Jadi itu makanya antara tahun 45 sampai tahun 50 itu kan disebut sebagai periode revolusi. Karena memang selain ada negosiasi politik melalui PBB untuk mendapatkan wilayah, juga ada perang. Dan ini yang menyebabkan sekutu juga dia harus mikir-mikir lagi untuk untuk sepenuhnya datang lagi ke Indonesia karena nggak aman. Gitu, daripada mereka mendapat Indonesia belum jelas juga dapat apa kan gitu ya. Akhirnya kan di peluang ini nanti ditangkap secara cerdas oleh pemimpin sekutu ya, oleh Amerika. Jadi Amerika menangkap ini, akhirnya Amerika itu full dukung sepenuhnya Indonesia di PBB gitu sampai wilayah Indonesia semuanya diberikan ke Indonesia, walaupun mungkin Belanda yang ikut di sekutu saya tidak tahu ya, tapi kemungkinan besar ya secara imajinasi historis pasti dia inginnya sih balik lagi kan. Terbukti Van Mook itu kan dia bikin skema bikin negara-negara bagian ya, negara bonekanya Van Mook. Kemungkinan Belanda ingin comeback gitu, tapi kelihatannya Amerika tidak di pihak Belanda gitu, walaupun Belanda ikut di pasukannya sekutu gitu. Amerika itu full di belakangnya Indonesia. Ada satu disertasi yang meneliti mengenai dukungan dari diplomatnya Amerika dalam perundingan Indonesia. Jadi itu dukungan full. Cuma sayang di dalam disertasi itu tidak disebutkan judulnya peran gitu ya. Indonesia merdeka karena Amerika itu tanda tanya itu. Penerbitnya Serandi tahun berapa? 2003 atau 2004 itu udah agak lama. Dan sayang di disertasi itu tidak ditunjukkan negosiasi apa yang diminta oleh Amerika ke delegasinya Indonesia gitu, tidak disebutkan. Tapi saya yakin yang namanya diplomasi itu nggak ada yang gratis gitu. Jadi dukungan Amerika tanpa konsesi itu mustahil. Dan itu nanti kelihatannya setelah Indonesia benar-benar stabil. Nah itu kan kelihatan Amerika dapat apa di Indonesia. Dapat Freeport, tapi Freeport itu saya kira belakangan karena Papua itu kan gabungnya 62. Itu jadi ditahan, Papua itu ditahan, tidak diberikan dalam negosiasi terakhir di konferensi Meja Bundar di Den Haag itu. Jadi minus Papua dan Timur. Jadi Papua ditahan, Timur ditahan, yang diberikan itu selain Papua dan Timur. Nah, Papua ini kan nanti diberikan tahun 62 tentu dengan konsesi yang lebih clear. Nah, konsesi yang clearnya itu kelihatan Papua nanti kandungan emasnya yang sangat luar biasa itu akhirnya kan digarap oleh Amerika, Freeport sampai hari ini. Nah, kalau di tempat lain konsesi Amerika itu kelihatan di eksplorasi minyak di Aceh, di Riau, di Kalimantan Timur dan sebagainya. Nah, itu mungkin konsesi dalam perundingan. Cuma biasa kalau dokumen diplomatik itu kan nggak bisa dibuka ke permukaan, tetapi kita bisa melihat indikasi-indikasinya. Itu pasti adalah bagian dari konsesi dukungan Amerika kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi karena proses sejarah ini tadi itu ya, proses sejarah yang agak berbelok, akhirnya ada kesempatan dari orang-orang yang ikut di dalam BPUPK itu untuk mempertanyakan kembali
undang-undang dasar yang sudah dibuat oleh BPUPK gitu. Jadi seolah-olah ini kemerdekaannya ini kan hasil bukan dari Jepang ini ya, kira-kira masih bisa dipertanyakan lah ini apa sumber apa dasar negara itu ya. Pancasila masih bisa lima dasar negara itu masih bisa diperbincangkan, isinya juga batang tubuhnya masih bisa diperbincangkan, sampai akhirnya kemudian terjadilah peristiwa seperti yang diceritakan di film itu, yaitu permohonan dari Hatta kepada PPKI untuk menghapus 7 kata itu gitu. Tapi apakah ini sebuah kegagalan politik? Nah, saya kira ini yang perspektif kita ini yang harus ada sedikit diubah nih ya. Soal kegagalan politik. Saya melihatnya bukan kegagalan politik, tapi ini adalah satu strategi politik yang sangat baik dari umat Islam untuk memenangkan satu proses politik yang ini cukup panjang nanti di masa yang akan datang. Satu yang bisa kita ambil dari proses ini adalah kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya sikap umat Islam. Jadi umat Islam ini pada prinsipnya, terutama para pemimpinnya dan juga umat Islam yang lain, pada prinsipnya umat Islam ini adalah umat yang sangat terbuka, legowo gitu ya. Jadi dia mau berkorban demi sesuatu yang lebih besar, gitu. Jadi umat Islam ini kan lebih menyukai persatuan daripada perpecahan. Nah makanya karena ini yang selalu menjadi bagian yang dipegang oleh umat Islam, makanya sampai lahir sila Persatuan Indonesia itu ya. Sila Persatuan Indonesia ini sesuatu yang sangat betul-betul itu nanti didukung oleh para pemimpin Indonesia, termasuk para pemimpin Islam, sehingga ini menjadi pegangan betul. Nah makanya nanti persatuan dari dari rakyat Indonesia ini menjadi perhatian yang sangat utama. Makanya kan alasan-alasan yang diberikan ke Ki Bagus Hadikusumo itu mengunci keinginan Ki Bagus Hadikusumo untuk tetap kekeh mempertahankan 7 kata itu, yaitu soal persatuan. Kalau soal alasan ideologi sudah sangat clear, nggak bisa dibantah lagi bahwa umat Islam ini mayoritas sudah disetujui di BPUPK. Ini bukan dokumen yang bukan dokumen yang mentah gitu. Jadi Ki Bagus itu mempertahankan itu. Tapi ketika yang digugat kepada Ki Bagus itu adalah soal persatuan di kalangan umat Islam di Indonesia, ini yang kemudian Ki Bagus mikir lagi kan gitu ya, betul juga. Nah, ini yang ditakutkan oleh Ki Bagus itu terjadi perpecahan. Bukankah kemerdekaan ini diusahakan ingin supaya bangsa Indonesia ini bersatu, lalu tiba-tiba hanya gara-gara terlalu kekeh mempertahankan sesuatu yang yang ya penting sebetulnya, tetapi mungkin ini bisa diakali kan, kira-kira gitu. Bisa diubah kata-katanya. Jadi Ki Bagus lebih memilih untuk oke lah kita bisa, yang penting Indonesia bisa bersatu, bisa diubah kata-kata ini yang 7. Tetapi tentu saja Ki Bagus ini kan bukan orang yang bodoh juga. Beliau ini kan mau menghapus ini, tadinya kan Hatta minta dihapus itu sepenuhnya dihapus. Jadi sila pertama itu cuma ketuhanan aja. Jadi ketuhanan sudah begitu. Nah, tapi Ki Bagus nggak mau. Gitu. Kita sudah sepakat bahwa ketuhanan yang dimaksud itu tidak termasuk di dalamnya kehantuan kan itu ya. Jadi artinya nggak boleh tidak ada unsur Tuhan, dan itu harus clear bahwa ini bukan Tuhan-Tuhanan gitu, tapi Tuhan yang serius. Dan Ki Bagus kembali mengulangi argumentasinya bahwa negara ini adalah negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim, yang Tuhannya itu satu, Tuhannya Esa. Makanya Indonesia harus tetap berdasarkan ketuhanan yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Karena ketuhanan yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Maka kemudian Ki Bagus menawarkan itu formula ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira ini formula yang yang sangat cerdik yang diberikan Ki Bagus, sampai akhirnya nanti tidak ada satupun kata di dalam Pancasila atau di dalam 5 dasar negara itu yang memungkinkan untuk menolak syariat Islam diberlakukan di Indonesia. Coba pertanyaannya begini nih, kalau kita mau mengundang-undangkan syariat di Indonesia, kira-kira sila mana dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ayat-ayat mana, pasal-pasal mana dari Undang-Undang Dasar, dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang melarang syariat Islam diterapkan di Indonesia? Gak ada, apalagi merujuk kepada sila pertama dalam Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah
alat legitimasi yang sah dan kuat untuk menyatakan bahwa syariat Islam itu sesuatu yang boleh berlaku di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan syariat Islam tidak boleh berlaku di Indonesia, dasarnya apa? Coba, kalau syariat Islam nggak boleh berlaku di Indonesia, dasarnya apa? Nggak ada dasarnya. Sebab salah sumber hukum di Indonesia itu kan agama. Kemudian kondisi sosiologis di masyarakat Indonesia. Kemudian pemikiran-pemikiran yang berkembang nanti di masyarakat Indonesia. Sumber pertama ini agama. Sebab kan agama diakui sebagai sesuatu yang membangun Indonesia itu. Nah, kalau Islam itu agama, kalau syariat itu adalah bagian dari agama, lantas apa yang melarang umat Islam Indonesia ini menjadikan syariat sebagai bagian dari perundangan Indonesia? Nah, itu nggak ada dokumennya sampai sekarang yang melarang syariat itu. Nah, kalau ada yang nyinyir misalnya penerapan syariat di mana segala macam, ini orang sebetulnya anti Pancasila ya, gitu ya. Anti Pancasila itu dia memberi fasilitas loh kepada berlakunya syariat di Indonesia. Memang nanti ini ada kekecewaan di kalangan para pemimpin Islam, tapi kekecewaan itu bukan berarti semuanya serba berakhir dan dunia seperti runtuh, kan nggak begitu. Waktu itu perhitungan para pemimpin Islam kan dokumen Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya itu adalah undang-undang sementara. Karena dia kan sifatnya juga darurat, ini dalam situasi kedaruratan Indonesia merdeka. Sementara makanya nanti sikap dari para pemimpin Indonesia ini setelah mendengar keputusan dari panitia PPKI 18 Agustus itu, mereka masih punya harapan. Nanti ini masih bisa diperbincangkan. Makanya nanti tahun 55 itu ada pemilihan umum untuk dipilihnya anggota konstituante. Nah, anggota konstituante ini khusus membicarakan masalah konstitusi, dasar negara. Cuma sayang nanti setelah 95% semua dokumen untuk bahan sebagai dasar negara Indonesia ini, konstitusi Indonesia ini sudah mau berhasil, dipotong oleh dekret Soekarno 5 Juli tahun 59 gitu. Tapi Soekarno juga dia tidak bisa memungkiri sepenuhnya hasil BPUPK karena dia ketuanya kan gitu. Dia terlibat di dalam BPUPK itu, maka di dalam dekret 5 Juli 1959 itu kan kata-katanya adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jadi saya kira Piagam Jakarta itu masih berlaku sampai sekarang dan itu masih menjadi bagian dari lembaran negara. Coba buka lagi dekret presiden itu ya, dibuka lagi lembaran negaranya dan di situ dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku kembali dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni. Makanya semakin kuat bahwa tidak ada larangan syariat Islam mau diberlakukan di Indonesia itu. Nah, kadang-kadang kita suka salah persepsi, seolah-olah konstituante gagal, 18 Agustus 7 kata dicoret, lalu kemudian politik umat Islam berhenti. Sebetulnya kan enggak. Yang namanya politik itu kan masalah strategi dan siasat, dan ini yang harus dipelajari oleh generasi-generasi muda. Jadi kita jangan jangan kalah dengan situasi. Kalau situasi A tentu kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan A itu. Kalau berubah jadi B kita harus sesuaikan. Tujuannya tetap sama. Nah, maka ketika 7 kata dihapus itu, konsesi pertama yang diminta umat Islam kepada Soekarno adalah minta Departemen Agama. Gitu. Dan itu jangan dilupakan bahwa Departemen Agama itu adalah departemen konsesi untuk umat Islam. Jadi bukan departemen untuk semua agama, tapi departemen untuk agama Islam. Coba lihat anggaran Departemen Agama. Buat siapa anggaran Departemen Agama itu? 95% untuk umat Islam. Kalaupun ada untuk Bimas Hindu, Bimas Kristen itu mah ikut nempel aja, gitu ya. Karena kalau dibikin Departemen Agama Kristen agak ribet kan gitu ya. Maka dimasukkan di situ. Nah, ini dimasukkan dari Bimas Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, ini kan yang harus kita pahami itu. Ini konsesi pertama. Sebab di negara manapun, apalagi negara sekuler, ada Departemen Agama. Nah, sementara di Indonesia diminta konsesi itu, dan ini adalah fasilitas untuk melayani umat Islam. Itu yang pertama tuh. Yang kedua nanti setelah dekret 5 Juli itu, yang kemudian dikerjakan oleh para politisi, saya kira ini konstruktif, sangat baik, yaitu mencoba memperjuangkan beberapa aturan yang berasal dari syariat, kemudian dimasukkan itu ke dalam perundang-undangan. Memang sebelum Orde Baru itu sempat ada 3 undang-undang kalau tidak salah yang dihasilkan ya, soal
nikah, talak, cerai, rujuk, kemudian soal wakaf, kemudian soal peraturan haji, ya ada dibuat 3 itu. Nah pada zaman Orde Baru, terutama Orde Baru pada periode awal ya, ketika Soeharto lagi agak strength dengan umat Islam, agak susah ini produksi undang-undangnya, tidak terlalu banyak. Nah nanti setelah dekat dengan umat Islam mulai itu, jadi umat Islam punya keberanian lagi untuk mengusulkan berlakunya undang-undang syariat. Dan sampai sekarang itu jumlah undang-undang syariat yang berlaku di Indonesia jumlahnya ada 14. Jadi ada 14 undang-undang yang murni berasal dari fikih Islam. Kalau berasal dari fikih Islam itu artinya undang-undang syariat. Dan itu berlakunya juga untuk umat Islam. Contoh undang-undang perbankan syariat. Kemudian undang-undang halal. Apa undang-undang halal itu berlaku untuk orang Kristen? Enggak, Hindu, Buddha enggak, itu berlaku untuk umat Islam. Dari mana kira-kira fikih halal itu? Kan nggak mungkin diambil dari Injil kan? Ya diambilnya dari Quran lah, dari hadis dan sebagainya gitu. Kan ini kenapa ini bisa berlaku? Karena dasar negaranya Pancasila. Gitu. Yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya kira apa yang dikerjakan Ki Bagus itu efeknya masih terasa sampai sekarang. Jadi Ki Bagus tidak bisa dipersalahkan dalam dalam posisi itu, dan ini juga secara cerdas kemudian ditangkap oleh para politisi muslim. Nah, makanya saya kira kalau di antara kita ini ada yang nanti berminat dan masuk terjun di politik ini, kira kalau tidak perlu ragu-ragu untuk memperjuangkan hak yang melekat di dalam diri umat Islam. Kita perjuangkan undang-undang, perjuangkan saja. Undang-undang apa yang masih perlu untuk diperjuangkan? Undang-undang pidana Islam, diajukan saja kan. Proses pembahasan undang-undang KUH pidana kan masih berjalan terus di DPR nih. Sudah dari tahun 63 sampai sekarang nggak selesai. Nah, kan masih bisa diajukan, masih kita kalau punya pemikiran yang baik, justru malah yang saya melihat sekarang ini yang tidak dimiliki oleh kita ini ahli-ahli perundang-undangan syariat. Sedikit sekali yang ahli itu ya mengambil fikih kemudian dia dijadikan sebagai bahan perundang-undangan dengan satu argumentasi yang baik ya untuk menunjukkan bahwa ini penting untuk mengatur masyarakat muslim. Secara legal tidak ada larangan umat Islam untuk mengajukan perundang-undangan yang itu berasal dari syariat Islam. Nah, saya kira inilah yang harus kita lihat sehingga kita harus melihat Indonesia ini masih secara positif nih. Jadi ini bukan akhir dari gerhana politik Islam gitu yang kesananya kiamat politik Islam. Kalau gerhana sedikit aja lewat, setelah itu terang lagi kan itu. Nah, itu terangnya politik Islam di Indonesia itu bergantung para politisinya. Kita bisa nggak ini mengimbangi permainan politik ini kan soal PKI yang sedang kita sedang perdengarkan. Sebenarnya apa sih masalahnya gitu ya? TAP MPR-nya jelas sekali larangan PKI. Tapi kenapa kok jadi dipertanyakan PKI-nya? Bukan pinternya orang PKI aja main politik. Dia main di banyak kaki kan gitu ya, main di DPR, main di media, main di macam-macam dia mainkan kan instrumen politik sehingga dia ingin mencoba mencapai tujuannya yaitu pencabutan TAP MPR tahun 67 itu ya, pelarangan PKI di Indonesia ini. Dan ini kan saya kira persoalannya kemudian umat Islam harus lebih cerdas dari itu. Kalau kita mau meredam suara-suara PKI ini, munculkan lagi argumentasi yang lebih kokoh, lebih kuat. Misalnya kalau sekarang yang diurusi PKI ini cuma peristiwa 65, kita bongkar semua apa yang sudah dikerjakan PKI di negara ini. Saya kira kan sudah clear semua. Gara-gara PKI terlalu ngotot kan itu akhirnya orang semua buka apa yang dikerjakan PKI tahun 48, kemudian provokasi yang dilakukan PKI, penghinaannya kepada agama dan sebagainya gitu ya yang terjadi di media itu clear. Dan sampai sekarang koran-korannya masih bisa kita baca di Perpustakaan Nasional gitu. Tinggal baca koran antara tahun 45 sampai tahun 50, cari aja koran-koran PKI itu isinya caci maki kepada umat Islam, agama, kiai dan sebagainya itu isinya bejibun lah. Itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Cuma kan masalahnya korannya udah nggak terbit aja nih Perpustakaan Nasional, kita nggak baca kan gitu. Kalau itu diulang kembali, apalagi dibikin filmnya, film dokumenter aja kita screenshot gitu ya, koran-koran penghinaan PKI kepada umat Islam, koran-koran penghinaan PKI kepada agama dan sebagainya. Saya yakin orang Indonesia yang masih normal pikirannya itu tidak akan ada yang mengizinkan PKI untuk hidup kembali di Indonesia. Nah, kan cuma masalahnya, kita ini kadang-kadang mainnya suka emosional kan gitu ya. Belum apa-apa permainan lawan nggak dibaca kemana arahnya, kita memukulnya dengan cara-cara yang tidak cerdas. Nah, saya kira ini pelajaran politik yang sangat berharga untuk kita dalam kasus
7 kata yang diubah dengan sangat bertanggung jawab oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dan saya kira kita harus memberi apresiasi yang sangat luar biasa atas pertanggungjawaban Ki Bagus Hadikusumo untuk mempertahankan idealisme umat Islam, yang kedua mempertahankan persatuannya Indonesia. Coba nggak hebat bagaimana pengorbanannya Ki Bagus terhadap terhadap bangsa ini. Saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Terima kasih. Iya, tadi setelah dibedah dari sisi perspektif pembuatan film, dilanjutkan di sisi perspektif historis oleh Satya. Nah, apakah teman-teman masih ada pertanyaan mungkin yang mengganjal ya teman-teman seperti itu? Baik bagi Mas Bayu Seto maupun Mas Satya. Silahkan bagi yang ingin bertanyakan. Ya, 1, 2 dulu ya. 3, ya. Silahkan. Ya, terima kasih. Menarik tadi dari pemaparan dari Ustaz Dr. Tiar. Ini yang saya ingin tanyakan adalah mengenai apa sih sebenarnya makna itu asas tunggal di dalam Pancasila, sehingga yang saya baca itu atau yang saya dengar dari ceramah M. Natsir itu beliau sangat tidak sepakat dengan asas tunggal yang mungkin bagi beliau tidak menguntungkan bagi umat Islam. Nah, seperti itu bagaimana sebenarnya asas tunggal ini sehingga ini tidak katakanlah bagi M. Natsir ini bertentangan. Pada saat itu beliau juga dari Masyumi kalau tidak salah. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya untuk Dr. Tiar. Terima kasih. Baik. Asas tunggal itu sebetulnya adalah nama lain, sebutan lain untuk undang-undang politik yang diberlakukan tahun 1983. Di 83 itu ada undang-undang politik ya, salah satunya adalah mengatur mengenai partai politik dan organisasi. Nah, nanti 83 ini sudah mulai diwacanakan, 85 diterbitkan atau diresmikan. Nah, di undang-undang politik ini dikatakan bahwa setiap organisasi, baik itu organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, diwajibkan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau menjadikan Pancasila sebagai asas bagi organisasi itu. Jadi persoalannya itu begini ya, pada zaman Soeharto, pada tahun 74, Soeharto itu kan menerbitkan mendorong supaya lahir TAP MPR mengenai P4. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dibikin sama MPR itu. Jadi TAP P4 ini adalah tafsir resmi terhadap Pancasila dan ini yang ditentang. Jadi ini bukan penolakan terhadap asas tunggal itu tidak mandiri ya, itu mulai dari sini dulu, dari P4. Nah, jadi ini adalah tafsir resmi terhadap Pancasila dan ini yang ditolak oleh para tokoh muslim. Sebab Pancasila itu semenjak pertama kali dibuat pada BPUPK itu tidak ada maksud untuk memberikan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya rigid gitu. Jadi sampai diberi tafsirnya itu kan P4 waktu itu ada 36 butir P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi 36 ini adalah penjabaran dari setiap sila. Jadi sila pertama ada tafsirnya, sila kedua ada tafsirnya, sila ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Dan itu yang nanti dianggap sebagai ideologi tertutup dari Pancasila. Jadi Pancasila itu kalau nggak begitu bukan Pancasila, gitu. Jadi seolah-olah bahkan agama itu dia di bawah subordinasinya Pancasila karena agama nggak boleh memberi tafsir kepada Pancasila. Yang boleh memberi tafsir kepada Pancasila itu hanya P4 itu. Sehingga di mana-mana nanti ya, P4 ini dijadikan alat oleh Soeharto untuk menembak siapa saja yang tidak disenangi oleh Soeharto. Jadi siapa saja yang tidak disenangi Soeharto dia katakan anti P4, anti Pancasila, gitu. Jadi dianggap sebagai subversif waktu itu ya. Jadi ingin mengubah hal yang mendasar di dalam Pancasila dalam negara ini. Nah, ini yang kemudian ketika P4 sudah diundangkan, lalu kemudian muncul undang-undang politik yang mewajibkan setiap organisasi menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini yang menuai protes, gitu, protes dari seluruh umat Islam, gitu ya. Dan bukannya umat Islam, organisasi lain juga sama yang tidak setuju dengan P4 itu. Dan bahkan kan nggak didengar sama oleh Soeharto.
Siapa saja organisasi yang tidak mau menerima Pancasila sebagai asas tunggal, jadi dimasukkan menjadi asas organisasi, itu dia akan dibubarkan. Korbannya itu PII. Jadi PII itu sejak tahun 85 dibubarkan oleh Soeharto disebabkan tidak mau menerima asas tunggal. Kemudian GPI, ya, Gerakan Pemuda Islam itu juga GPI itu dibubarkan juga. Nah, ormas-ormas ini, jadi ormas-ormas ada NU, Muhammadiyah, Persis, Perti dan sebagainya, ada ormas Islam yang waktu itu di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak tercantum itu Pancasila, karena Pancasila kan nggak ada relevansinya sebetulnya dengan organisasi itu. Organisasi kan dibuat berdasarkan kepentingan dari organisasinya. Akhirnya semuanya wajib mencantumkan itu. Kan yang pertama mencantumkan di Muktamar 84 itu NU, diikuti nanti Muhammadiyah tahun 85, diikuti Persis 85 juga dan seterusnya. Itu menimbulkan gejolak di di organisasi-organisasi ini. Ini yang nanti ditangkap oleh Pak Nasir, lalu Pak Nasir menyampaikan bahwa yang dikerjakan oleh Soeharto ini dengan asas tunggal adalah sesuatu yang terlampau memaksakan dan tidak sesuai dengan misi Pancasila yang pertama. Pancasila itu kan sebagai gentleman agreement, sebagai kesepakatan untuk mendirikan Indonesia. Jadi ini semacam visi misinya Indonesia lah. Itu bahwa Indonesia itu ingin mewujudkan satu negara yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ingin mewujudkan negara yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan sosial dan seterusnya gitu. Nah, ini yang diinginkan oleh para pendiri bangsa sebagai satu gentleman agreement. Tiba-tiba oleh Soeharto dibikin menjadi ideologi tertutup. Itulah yang kemudian menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan. Makanya ketika unit kerja kepresidenan ya, UKPPIP didirikan, itu kan yang ditakutkan UKPPIP ini nanti menjadi semacam reproduksi dari BP4. Dulu itu kan ada badan P4 gitu, dibikin khusus badannya untuk mengawasi pengamalan P4 Pancasila ini ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sampai BP4 ini bertanggung jawab untuk mengadakan penataran P4 untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi siapa saja yang merasa rakyat Indonesia itu harus ikut penataran P4. Mahasiswa masuk ke kuliahan ditatar P4 dulu. Saya terakhir yang dapat penataran P4. Sistemnya sistem berapa jam waktu itu ya, pokoknya seminggu aja ditatar P4. Isinya apa nggak jelas, sudah yang penting ikut aja penataran. Mau jadi PNS penataran P4, mau kawin penataran P4 dan seterusnya gitu. Jadi dulu selain ada kuliah pranikah, ada kuliah P4 dulu gitu ya. Jadi untuk menjadi suami yang soleh dan istri yang soleha itu harus hafal 36 butir P4 itu. Ini kan yang berlebihan sebetulnya, dan itu yang diprotes oleh Pak Nasir. Jadi bukan soal Pancasilanya, tapi soal Pancasila dijadikan sebagai close ideology. Jadi ideologi tertutup yang ini nggak boleh dinegosiasikan, pokoknya harus begitu tafsirnya. Ini kan yang nggak benar itu. Nah, saya kira Pancasila harus dikembalikan ke asalnya sebagai gentleman agreement dan harus diberi tafsir secara luas, karena yang memiliki Pancasila itu harus semua bangsa Indonesia, tidak boleh hanya penguasa saja. Termasuk umat Islam juga harus boleh menafsirkan, misalnya kan ditafsirkan sebagai penerimaan terhadap syariat Islam. Loh, kalau ini adalah bagian, apalagi kalau melihat sejarahnya kan, itu nggak mungkin dengan Pancasila syariat Islam ditolak. Jadi orang yang memperjuangkan syariat Islam itu mustahil dia sedang menolak Pancasila. Nggak masuk akal itu, karena sejarahnya Pancasila itu bukan untuk menolak syariat Islam. Nah, jadi kalau ada yang membentur-benturkan syariat dengan Pancasila, jangan-jangan dia yang anti Pancasila, gitu. Karena kan dia menolak syariat. Kalau menolak syariat sama dengan menolak Pancasila, karena Pancasila secara dari akarnya itu kan tidak pernah menolak syariat. Nggak ada niat pertama kali Pancasila dibuat untuk menolak syariat. Bahkan dengan peristiwa penghapusan 7 kata ini menjadi sangat clear. Yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dekat sekali itu. Jadi artinya syariat itu bukan untuk ditolak oleh Pancasila. Siapa yang memperjuangkan syariat? Dia sebetulnya sedang memperjuangkan Pancasila. Itu nggak usah tidak usah khawatir. Loh, itu kan tafsirnya umat Islam. Nah, memang umat Islam bukan warga negara Indonesia. Gitu, nggak boleh memberi tafsir kepada Pancasila. Jadi yang liberal PKI boleh memberi tafsir. Loh, umat Islam nggak boleh. Nah, kan nggak masuk akal gitu. Apalagi umat Islam ini kan mayoritas. Nah, ini saya kira kan kita ini anak-anak muda yang harus ayo beri tafsir terhadap Pancasila itu, karena Pancasila ini adalah warisan orang tua kita, warisannya Ki Bagus itu. Nah, kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Abdul. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, yang pertama yaitu alasan utama kenapa yang diambil itu kejadian pada saat itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa pada saat kejadian itu yang diambil tokoh itu? Maksudnya apa tadi? Yaitu. Ya. Yang ketiga, tadi saya bilang kita mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan syariat Islam. Karena syariat Islam bukan bertentangan dari Pancasila. Karena syariat Islam juga yang membentuk Pancasila itu kan. Jadi ketika kita umat Islam sudah sadar akan hal itu, maka kita ingin memperjuangkan hal itu dengan kita usulkan ke DPR dan sebagainya lah, intinya tentang jalur demokrasi itu. Nah, ketika itu ada statement-statement yang iseng-iseng dan sebagainya itu, yang intinya ketika kita ingin mendirikan kekhilafan atau syariat Islam itu, ada yang mengatakan kalau itu akan memecah belah umat, atau statement-statement yang memang itu intinya biar kita nggak jadi memperjuangkan hal itu gitu. Biar kita nggak jadi memperjuangkan kalau syariat Islam mau kita tegakkan gitu. Lalu yang terakhir yang saya harapkan mungkin juga kawan-kawan yang sama diharapkan juga, saya pinginnya film ini utuh, maksudnya dari kejadian A sampai kejadian Z. Jadi intinya kita sadar, oh ternyata sejarah dulu tuh begini. Karena di sini saya melihat dasar-dasarnya itu valid sekali. Maksudnya dari kejadian ini dan tidak sembarangan membuat film saja gitu loh. Ada dasar yang valid. Maka itu bisa dipertanggungjawabkan kalau misalkan ada yang menyangkal film ini salah gitu. Lalu saya ingin di sini menegaskan, mensupport sekali pembentukan film ini tidak hanya 20 menit, kalau bisa sampai tingkat layar lebar, bahkan 2 jam nggak apa-apa. Umat Islam insya Allah puas akan hal itu, karena kita sudah, saya khususnya sudah kecewa, sudah sangat kecewa sekali dengan apa yang terjadi, maksudnya tentang kebohongan-kebohongan ini dan sebagainya. Karena saya juga melihat dari sejarah buku sejarawan Surya Negarawan itu, buku yang berbahar itu. Nah, itu saya ngambil di situ sangat valid dan bertentangan dengan ilmu sejarah yang diajarkan ketika SD, SMP, SMA. Maka saya sangat kecewa dengan hal itu. Maka yang saya harapin film ini sangat mengedukasi sekali bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia begitu. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, kenapa pada peristiwa itu, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan. Sebenarnya peristiwa ini nggak bisa dilihat sebagai peristiwa yang cuman pada saat itu aja. Jadi sebenarnya peristiwa ini ada kenapanya dan ada setelahnya. Nah, tapi balik lagi kenapa saya pilih pada peristiwa ini adalah karena menurut saya peristiwa ini adalah titik di mana di mana titik baliknya gitu loh. Jadi untuk ini mungkin juga menjelaskan untuk durasi sih ya. Makanya tadi saya bilang kenapa kalau misalnya saya ada kesempatan yang lebih bagus, saya pengen kalau misalnya dikasih kesempatan yang berikutnya atau yang lebih bagus, tawaran yang lebih bagus seperti itu, untuk bikin ini jadi 2 jam pun saya nggak masalah. Cuman balik lagi, kalau misalnya semakin panjang filmnya akan semakin banyak biayanya. Nah, ya pokoknya ada pertimbangan seperti itulah. Jadi dengan yang kami bisa bikin, kami maksimalkan ini di 20 menit itu, 23 menit sebenarnya. Di 23 menit itu yang kami rekonstruksi adalah di bagian yang menurut saya adalah yang paling penting itu. Nah, mungkin tadi bilang juga kenapa kok tokoh-tokoh itu itu balik lagi kepada riset yang sudah dilakukan, riset yang sudah saya dapat apa segala macam, logika yang sudah disusun, dan di situ ya yang saya dapat adalah yang terlibat adalah tokoh-tokoh itu pada peristiwa itu. Dimana kenapa yang saya ambil adalah perspektifnya Ki Bagja Kusumo, karena menurut saya sebagai yang membuat film, perspektif beliau Ki Bagja Kusumo itu pada peristiwa itu adalah yang sebenarnya
kuncinya di situ. Karena mungkin kalau misalnya pada saat itu beliau tetap tidak menolak untuk nggak mau, soalnya kalian udah setuju kemarin misalnya seperti itu, ya mungkin kita nggak akan menikmati Indonesia seperti sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya buat masukannya tadi, film ini edukasi, terima kasih. Dan untuk durasi yang lebih panjang ya doain aja semoga dapat kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Mas ya, Mas Aziz. Ya. Perlu ditambah? Apa yang perlu ditambah? Soal ini ya, memperjuangkan syariat, khilafah dan sebagainya gitu. HTI dibubarkan kemarin ya. Jadi memecah belah Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin masalah ini aja, masalah strategi politik ya. Mungkin salah satu yang kurang strategis dari HTI ini adalah jadi terlalu banyak kampanye tapi tidak buat undang-undang gitu. Jadi kalau saran saya nanti kalau HTI dipulihkan umpamanya kan gitu ya. Nah perjuangannya diganti. Jadi dia usulkan saja undang-undang sebanyak-banyaknya gitu untuk dibikin biar nanti ada tim khusus pengusul syariat Islam. Tapi terpaksa itu harus berkompromi dengan partai-partai politik gitu ya. Jadi nanti harus dukunglah salah satu partai, apa dukung PKS, apa dukung PBB gitu, dukung PAN, dukung apa gitu. Asal jangan dukung. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, jadi memang harus ada kompromi-komprominya. Politik itu memang kompromi. Kalau nggak mau kompromi itu jangan masuk di politik. Karena politik memang tempatnya berkompromi. Jadi hal-hal yang kalau nggak dikompromikan ya namanya bukan politik. Jadi kalau kita nggak mau berkompromi ya sudah kita di kelas aja ngajar gitu ya. Terus berdakwah kan hitam putih enak aja kan, saya ngomong gini enak aja kan gitu. Nah tapi nanti ketika sudah masuk ke dalam dunia politik kita punya visi, punya tujuan, tapi juga kita harus sadar bahwa politik itu adalah ruang bersama. Kalau ruang bersama di situ pasti akan ada negosiasi, dan negosiasi itu butuh strategi. Ada strategi media, ada strategi lobby, ada strategi bagaimana nanti kita menggolkan undang-undang dan sebagainya. Dan itu lebih canggih orang-orang yang terutama punya kepentingan ekonomi di Indonesia ya dibandingkan dengan umat Islam. Jadi contoh misalnya gini, para pengusaha ini yang ingin mengeruk kekayaan alam di Indonesia, mau lokal mau yang asing ya, ke Indonesia itu mereka sebelum masuk yang diselesaikan itu perundang-undangannya dulu. Siapa yang mereka jadikan alat? Ya anggota-anggota dewan dipanggil, mereka kasih duit, terus dikasih briefing, nggak usah mikirin undang-undang, ini sudah disiapkan, tim hukumnya sudah disiapkan, dia udah hitung budgetnya berapa, 1 triliun misalnya, nanti untungnya berapa, 10 triliun, oke nggak masalah, masih punya 9 triliun kan gitu, tapi undang-undangnya harus goal. Jadinya itu apa kan seperti undang-undang mineral kita, itu semuanya menguntungkan para pengusaha, mereka ini sudah menyiapkan sejak awal. Nah umat Islam salahnya itu ingin memperjuangkan syariat. Yang dimaksud syariat itu adalah undang-undang syariat, tapi perjuangannya di masjid yang nggak nyambung gitu. Jadi kalau perjuangannya di masjid itu khutbah Jumat, dakwah ya kayak beginilah di teras dakwah. Nanti kalau sudah mau memperjuangkan politik perundang-undangan ya masuknya di tempat politik gitu. Jadi itu namanya adil ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu. Jadi nggak usah teriak-teriak di masjid. Ya cukup aja lah sekali nanti kalau sudah undang-undangnya mau beres kan gitu ya, kita umumkan. Alhamdulillah umat Islam punya undang-undang baru gitu. Tapi kan masalahnya saya belum melihat ada will dari para politisi muslim, dari gerakan-gerakan Islam yang peduli dengan syariat itu untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada pembuatan syariat itu secara konkret. Karena ini adalah perjuangan yang konkret dari tempatnya itu di tempat politik. Dari bagaimana misalnya strategi medianya supaya nanti tidak dihantam oleh orang-orang sekuler. Dan kalau memperjuangkan undang-undang syariat itu yang pasti akan pertama kali gerecoki itu pasti orang-orang sekuler ini. Kan dari dulu begitu, nggak usah aneh gitu ya. Tiba-tiba Tempo menghajar, Kompas menghajar, kan normal aja. Kalau nggak begitu nggak normal malah. Kan gitu ya. Nah jadi ini kita harus tahu, oh ya ini gimana kantor medianya kan kita mikir, berarti harus bikin lebih hebat dari Tempo sama Kompas kan gitu ya. Jadi harus mikir yang gimana caranya kita
punya strategi media yang lebih canggih. Nah itu jadi umat Islam itu dituntut pintar gitu. Jadi bukan dituntut cuma suaranya keras aja gitu ya. Kalau cuma suaranya keras dia apa bedanya nanti dengan burung perkutut itu kan? Oh, ini aja kontes suara kan itu. Jadi itu bukan kontes suara yang kita ini, itu kontes real gerakan kita ini apa gitu. Jadi itulah yang harus nanti dilakukan oleh kita dalam perjuangan politik umat Islam di masa yang akan datang. Jadi tentu lebih menantang ya dibandingkan cuma teriak-teriak aja di jalan lah. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya apresiasi sekali kepada acara ini dan juga film yang insya Allah bagi saya pribadi, saya lebih cenderung suka terhadap film pendek seperti ini. Kalau saya pribadi, karena pertama video seperti ini mirip-mirip seperti trailer yang enak sekali kita nikmati dengan sekali duduk. Kita enak juga bagi ke WhatsApp, media sosial. Kita juga enak juga untuk diupload di Instagram. Dan juga hari ini lebih membuat ini adalah sesungguhnya people power, kekuatan massa, mass power, kekuatan umat Islam yang sesungguhnya itu dengan peluru-peluru yang seperti ini untuk menyadarkan, untuk membangkitkan generasi supaya mau bangkit, supaya mau tahu terhadap sejarah mereka ya, terhadap jas merah yang merupakan sekarang. Sebenarnya saya tidak ingin tanya-tanya karena tidak ada lagi yang dipertanyakan karena sudah sangat jelas ya bahwasanya hari ini negeri kita ini memang sedang dirundung benar-benar musibah dari segala arah ya. Dan ada solusi dari Allah yang menyatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Maka sesungguhnya inilah jihad kita ya. Jihadnya kawan-kawan media, jihadnya kawan-kawan kreatif ya, dakwah kreatif yang alhamdulillah sudah digalakkan oleh Ustaz Salim, Ustaz kemarin siapa? Galon dispenser itu. ya. Hapus tato dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya lah kekuatan jihad umat hari ini, karena saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya hari ini bukan lagi eranya perang hanya sekedar perang fisik, perang militer, tetapi adalah 4G war ya. Perang generasi keempat, yaitu dengan segala cara, baik itu entah dari intelijen, dari militer, dari politik, ekonomi, bahkan dengan media, bahkan dengan HP kita itu menjadi sebagaimana Ustaz Bahagia Nasir. Maka saya ingin bukan tanyakan ya, sarankan bagi kawan-kawan semuanya, khususnya bagi para pemateri kita di depan ini, Ustadz Piarat selaku Miumi kalau nggak salah ya, Miumi, dan juga selaku tokoh misal di Muhammadiyah, di tokoh umat Islam. Maka mari dengan salah satu potensi dan karya anak bangsa kita ini tadi, mari kita dukung yang bagi bapak-bapaknya, bagi para keorganisasi yang mempunyai dana, silahkan dicurahkan, berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kemudian memproduksi sebanyak-banyaknya media yang mencerahkan umat ya. Kalau kata Muhammad kan pencerahan ya ini pencerahan, enlightenment ya. Jadi mencerahkan umat dengan ini, dan kita bisa lihat antusiasme kaula muda ya, yang insya Allah menjadi tumpuan bangsa masa depan itu kita lihat banyak sekali. Maka seperti ini saudara-saudara muda yang mempunyai hiroh semangat juang Islam ini, mari kita benar-benar galakkan, bikin komunitas ya. Saya masih masukkan ke Mas Mas Bayu untuk kemudian kita mari bikin komunitas, kita brainstorming bersama, kita bikin film yang pendek-pendek. Kalau saya malah justru karena kalau layar lebar itu yang bisa nonton cuma anak-anak yang kaya ya kan. Yang kaya saya ini jarang bisa nonton ya. Ini lebar ya, lebar dan luas malahan yang menonton, nggak cuma ini, bahkan ada intelijennya juga mungkin. Ya. Alhamdulillah, mungkin ini akan menjadi benar-benar kita menjadi momok tersendiri. Ini justru adalah kekuatan umat. Maka itu yang bisa kami sampaikan. Jangan patah semangat dengan karya yang saya satu terakhir ya, satu saran saja yang mungkin supaya tidak nanti dicemooh sama orang-orang yang
tadi ada sedikit kebocoran suara karena mungkin alatnya terbatas ya, mungkin akan lebih disempurnakan lagi dan juga lebih dikasih efek dramatis lagi ya. Tapi overall sudah sudah bagus sekali ya. Saya apresiasi dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, luar biasa closing statement dari Mas Iqbal. Tentunya membangun untuk kita semua ya, khususnya generasi muda yang insya Allah pesan-pesan beliau tadi bisa kita ambil hikmahnya. Tentunya juga dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Tiar dan juga Mas Bayu Sito atas karyanya. Semoga ya kita doakan untuk kedepannya akan lebih banyak lagi sineas-sineas yang memang fokus untuk mengangkat sejarah-sejarah yang mungkin sudah terdistorsi ya, atau sudah memang hilang dari peradaban kita seperti itu. Ya baik, sebelum saya tutup teman-teman semuanya ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk besok pagi, besok selama hari Kamis ya insya Allah, untuk yang mungkin masih ingin untuk mendengarkan beberapa pemaparan dari Ustaz Tiar, insya Allah besok pagi sampai sore beliau akan berkeliling di Store Jogja. Untuk pagi hari jam 5 atau subuh bisa teman-teman ikuti di STI Hampara di Kasihan, Bantul. Lalu jam 9 sejatinya yang posternya yang sudah tersebar di Maskam UGM ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman MPI Yogyakarta, itu akan dipindah tempatnya. Untuk tempat kajian besok Ustaz Tiar yang sejatinya di Maskam UGM jam 9 pagi, tempatnya dipindah di Masjid Mardiyah atau di selatan RSUP Dr. Sarjito. Jadi mungkin bisa diinfokan nanti bagi teman-temannya yang mungkin sudah terlanjur untuk meng-share poster yang sudah di-share. Untuk tempatnya sekali lagi dipindah di Masjid Mardiyah selatan RSUP Dr. Sarjito. Kemudian nanti sorenya insya Allah akan membahas full tentang PKI di Majelis Jejak Nabi di Masjid Jogokarian, waktunya setelah sholat asar. Juga diumumkan untuk pengajian di TD ini, untuk acara kita malam hari ini atas sinergi antara Jejak Islam Bangsa, Teras Dakwah dan juga Indonesia Tanpa Jil, Chapter Jogja. Jadi teman-teman bisa mengikuti beberapa kajian di Teras Dakwah ini. Untuk yang pertama, untuk yang terdekat ya, mungkin nanti akan hari Jumat besok tanggal 22 September 2017 khusus akhwat seperti itu, ada kajian Amida bersama Ustazah Metia Stuti dengan tema ada apa dengan Rohingya, Jumat sore besok jam 4 sampai selesai. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa mengikuti spesial ngaji bisnis dan ngaji kreatif dengan tema branding syariah. Pembicaranya Mas Andika Dwijatmiko dari Syafaat Markom, yang akan dilaksanakan minggu depan, hari Rabu tanggal 27 September 2017, tempatnya di sini juga. Dan untuk kajian Indonesia Tanpa Jil juga bisa teman-teman ikuti kajian pemikiran Islam setiap Sabtu sore. Di sini juga tempatnya dari jam 4 sampai selesai setiap 2 minggu sekali. Serta nanti dari teman-teman Jejak Islam Bangsa insya Allah juga akan melaksanakan kajian rutinnya di sini. Kita doakan bersama semoga nanti bisa bareng-bareng untuk bersinergi, dan tempatnya semuanya insya Allah di Teras Dakwah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya hantarkan pada malam hari ini, pada kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan di tempat ini juga di kajian Teras Dakwah. Dan juga besok bagi yang ingin mengikuti kajian Ustaz Tiar bisa segera menuju ke tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Bayu Seto dan Ustaz Tiar yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bersamai kita. Nasrul minallah wa fathun qarib. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.